Sekarang armor ilahi telah diaktifkan, kau bisa mengendalikannya dengan pikiranmu, kata pemuda itu. Ye Chen segera memanipulasi Senjia dengan pikirannya, dan Senjia mulai bergerak. Ia bisa bergerak sesuka hatinya. Ini memang bagus, tapi aku bisa membeli lagi. Ye Chen berpikir dalam hati, lalu berkata kepada pemuda itu, kalau kau beli satu lagi, apa ada diskon? Kalau kau punya lebih dari 10, kau bisa membelinya dengan harga 100 batu keos. Mata pemuda itu berbinar, ia merasa ini masalah besar. Bagaimana kalau ada masalah kualitas? Tanya Ye Chen. Pemuda itu berkata, kalau memang masalah kualitas, kami akan memberimu kompensasi. Kalau begitu beri aku 10 lagi. Ye Chen bernapas lega. Pemuda itu langsung gembira dan bahkan berkata, prosedur 10 potong butuh waktu. Silakan ikut aku dan istirahat di ruang VIP. Setelah prosedur selesai, aku akan mengantarkan Senjia kepadamu. Ye Chen mengangguk dan mengikuti pemuda itu ke sebuah ruangan yang menyediakan anggur, teh, dan camilan lesat. Ye Chen duduk sebentar, lalu keluar dari kamar kecil dan berjalan-jalan. Ia melihat masih ada lantai 2 di pasar Senjia, jadi ia berencana untuk naik dan melihat-lihat. Baru saja berjalan ke tangga, Ye Chen dihentikan dan berkata, lantai 2 melarang pengunjung lewat. Untuk apa lantai 2? Tanya Ye Chen. Ini area restorasi Senjia kami dan area kantor untuk staf internal kami. Ye Chen mengangguk dan hendak pergi ketika ia melihat seseorang turun dari lantai 2. Dua pria dan dua wanita turun. Wajah mereka tidak terlalu tampan. Pria di kaki tangga tampak sangat hormat ketika melihat kedua pria dan dua wanita itu. Kali ini kerugiannya terlalu besar. Aku tidak menyangka orang-orang di benua berlapis baja itu semakin memburuk. Bagaimana baju zirah mereka bisa menandingi baju zirah kita? Jika bukan karena hilangnya harta karun kita, akankah kita membiarkan besi dan baja yang hancur itu memamerkan keganasan mereka? Salah satu orang yang diutus untuk mencari harta karun paling berharga itu melarikan diri. Konon, muncullah sebuah benda angkasa yang sangat dahsyat dan kacau, langsung merobek baju zirah suci itu. Mereka yang tidak kembali telah musnah. Zibao harus ditemukan. Konon telah diputuskan untuk menyerang kehampaan secara besar-besaran dan merebut kembali Zibao. Dengan harta karun paling berharga itu, kita pasti bisa menguasai kehampaan ini. Pada saat itu, benua berlapis besi manapun akan tunduk kepada kita. Kedua pria dan wanita itu mengobrol sambil menuruni tangga. Ye Chen mendengar kata-kata ini di telinganya. Orang-orang ini begitu ambisius hingga ingin menyerang wilayah itu dalam skala besar dan menguasai seluruh kehampaan. Hati Ye Chen berdebar dingin. Harta karun di mulut mereka ada di tangannya. Sekalipun mereka menghancurkan kehampaan, mereka tidak akan mendapatkan harta karun apapun, melainkan akan mati mengenaskan. Setelah Ye Chen memperhatikan para pria dan wanita itu pergi, pemuda itu pun menghampiri Ye Chen dan berkata, kamu di sini. Ini kontrak pembelianmu. Kontrak ini juga mencantumkan pembelian, pemeliharaan, dan kompensasi. Jika tidak ada masalah, kamu bisa menandatanganinya untuk membayar. Ye Chen melihat lebih detail, lalu menandatangani, lalu membayar 10 juta batu keos. 10 juta batu keos tidak ada apa-apanya bagi Ye Chen. Sebelumnya, kami telah memeriksa begitu banyak tambang dan mulai menghentikan 10 juta batu keos. Ye Chen memeriksa 10 keping Senjia, dan tidak ada masalah dengan mereka, jadi mereka memasukkannya ke dalam kantong surga dan bumi. Silakan luangkan waktumu. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Anak-anak muda itu sangat ramah. Setelah Ye Chen meninggalkan pasar Senjia, ia menjual peta Senki. Seluruh Senki masih relatif luas, dan kota terpentingnya disebut kota Senjia. Kota ini merupakan pusat dari seluruh Senki, yang telah bersatu. Penguasa tertingginya adalah Kekaisaran Senki, dan Senjia adalah ibu kota Kekaisaran Senki, sekaligus kota suci benua Senki. Ketika Ye Chen membeli peta tersebut, ia juga mengetahui tentang Senki. Peradaban di seluruh benua Senki telah mencapai tingkat yang tinggi, dan mereka semua gemar menyempurnakan Senki. Saat bertempur, jika memiliki baju zirah yang kuat, ia akan berperan besar dalam pertempuran. Terkadang, akan terbentuk situasi 1 lawan 2. Atau, seperti baju zirah yang besar, beberapa pertahanan tidak memiliki kekurangan dan sepenuhnya mengabaikan serangan lawan, yang hampir sama dengan membuka lubang perlindungan. Alasan mengapa peradaban Senki begitu berkembang adalah karena dalam kurun waktu yang sangat lama, Senki pernah jatuh di Senki. Tidak ada yang tahu dari mana Senki berasal. Kemudian, para leluhur di tanah Senki menyadari bahwa kekuatan Senjia sangat dahsyat, sehingga mereka pun ingin menyempurnakan baju zirah dewa tersebut. Setelah bertahun-tahun penelitian, akhirnya mereka berhasil meniru baju zirah dewa tersebut. Seiring perkembangan peradaban, Senjia juga terus berinovasi. Sejak awal mulanya, ia telah menjadi yang setinggi manusia. Senjia yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh benua, dan terdapat pabrik-pabrik yang khusus memproduksi Senjia. Berkat kemunculan Senjia di tanah Senki, benua-benua di sekitarnya pun menyadari kekuatan Senjia, sehingga mereka pun meniru Senjia dan menyempurnakan berbagai artefak seperti baju zirah besi. Oleh karena itu, dengan daratan Senki sebagai pusatnya, kekosongan ini berperang melawan Senjia. Kemudian, sekelompok orang yang bukan bagian dari kekosongan ini tiba-tiba datang ke daratan Senki.
Selama perang, harta karun paling berharga dari daratan Senki dirampas dalam pertempuran. Kemudian, daratan Senki mengejar dan membunuh sepanjang jalan. Entah berapa banyak kekosongan yang ia bunuh. Akhirnya, hanya satu dari orang-orang itu yang kembali hidup-hidup. Kemudian, mereka mencari banyak kekosongan dan akhirnya menemukan kekosongan tempat orang yang mengambil harta karun itu berada. Dengan demikian, mereka melewati kekosongan yang tak terhitung jumlahnya untuk mencapai kekosongan tempat benua yang kacau berada, dan hampir semuanya gagal. Sekarang, daratan Senki tidak memiliki harta karun itu, tidak dapat membuat kekuatan Senki bermain secara ekstrim. Beberapa benua di sekitarnya juga mulai menantang daratan Senki, pertempuran akan pecah dari waktu ke waktu. Saat ini, Senjia, yang berasal dari kekosongan tak berujung, sekarang berada di istana kota Senjia. Karena tidak ada harta karun, hanya keberadaan gelar kuno tingkat dewa yang dapat memotivasi, tetapi itu terlalu sulit. Setelah Ye Chen menanyakan kabar ini, ia pergi ke kota Senjia. Setelah tiba di kota Senjia, banyak Senjia berkeliaran di jalanan kota, dan beberapa pekerjaan fisik dilakukan oleh Senjia. Bangunan-bangunan kastil di kota pada dasarnya terbuat dari logam. Ye Chen ragu apakah bangunan kastil ini merupakan artefak dan dapat dipindahkan. Di benua yang begitu beradab dan maju, jika kita benar-benar menggunakan Senjia untuk menguasai kekosongan, diperkirakan hanya sedikit kekosongan yang dapat dihalangi. Ye Chen merasa bahwa wilayah seperti itu merupakan ancaman besar bagi benua manapun. Pada saat itu, peradaban tanah Senki mulai berkembang karena sebuah baju zirah dewa. Sejauh mana peradaban lokal dengan baju zirah dewa pertama itu berlayar? Ye Chen tidak dapat membayangkan bahwa seluruh dunia kekacauan begitu besar sehingga ia tidak dapat memikirkannya. Ada banyak kekosongan, mereka tidak hanya tidak tahu, tetapi juga tidak dapat pergi, tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba. Tidak ada yang tahu seberapa kuat peradaban yang sangat maju itu. Ketika Ye Chen memikirkan masalah ini, di istana kota Senjia, Senjia asli tiba-tiba berubah, dan mata tanpa cahaya tiba-tiba berkilat. Ketika penjaga baju zirah melihat cahaya tiba-tiba muncul, ia terkejut. Pertama-tama ia memeriksa kondisi baju zirah, lalu bergegas pergi. Setelah itu, banyak orang berkumpul di istana. Pria parubaya yang duduk di tempat pertama berkata dengan penuh semangat, setelah bertahun-tahun, baju zirah dewa primitif masih bereaksi. Pasti ia merasakan keberadaan harta karun itu. Jika kau ingin merasakan keberadaan harta karun itu, jaraknya harus sangat dekat. Apakah harta karun itu sudah ada di tanah pencerahan? Seorang lelaki tua berkata dengan penuh semangat. Harta karun itu berada di kehampaan yang jauh. Orang-orang yang kita kirim terakhir kali semuanya telah dikalahkan. Bagaimana mungkin harta karun itu muncul di tanah Senki tanpa alasan? Apapun alasannya, karena Zibao telah muncul, harta karun itu tidak boleh hilang lagi. Kirim seseorang untuk mencarinya segera. Kita harus menemukannya, kata pria parubaya itu, yang duduk di tempat pertama. Kemudian, istana kekaisaran mengeluarkan perintah satu persatu. Dimulai dari kota Senjia, setiap kota di daratan Senki telah menerima instruksi untuk mulai mencari keberadaan harta karun itu. Dan kota Senjia juga merupakan tempat kunci untuk pencarian. Untuk sementara waktu, kota itu ditutup dan tidak ada yang diizinkan masuk dan keluar. Mulai hari ini, ketika kota ditutup, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Mereka yang melanggar perintah akan dibunuh tanpa ampun. Instruksi datang dari kota Senjia. Semua orang tidak yakin mengapa, tetapi tidak ada yang berani melanggar perintah tersebut. Setelah itu, banyak keluarga Sen keluar dari istana dan mencari di kota. Semua dewa ini dapat bereaksi terhadap harta karun tersebut. Selama mereka berada di dekat harta karun, mereka akan bereaksi dengan hebat. Ye Chen melihat bahwa kota tiba-tiba membuat gerakan besar, alisnya tiba-tiba berkerut, ada firasat buruk. Apakah itu alasan harta karun itu? Dia dengan hati-hati memeriksa kotak kayu itu. Kotak kayu itu bersinar, dan ada perubahan. Ye Chen diam-diam berkata bahwa dia harus pergi sesegera mungkin. Jika dia ketahuan, pasti akan ada masalah besar. Sekarang kota ditutup. Jika Anda ingin meninggalkan kota, itu tidak akan mudah, tetapi lebih baik daripada menunggu orang menangkap kura-kura di dalam guci. Ye Chen segera pergi ke gerbang, lalu memisahkan dua mayat yang terpisah, semuanya mengenakan jubah dan membunuh gerbang kota. Di gerbang kota, terdapat lebih dari selusin penjaga Senjia. Fansen milik Ye Chen membunuh mereka semua, lalu mereka semua membunuh Ye Chen. Ye Chen segera melancarkan serangan terkuatnya, tinju dan pembunuhan. Boom! Tinju Ye Chen membombardir sebuah armor suci, dan dada armor itu pun terbenam. Kemudian Ye Chen menebas pedang kuno di tangannya, dan kepala armor itu pun terpotong. Ye Chen tidak punya banyak waktu, jadi dia harus mengambil keputusan cepat. Kedua sub tubuh itu menyerbu ke dalam armor suci, tetapi tanpa cinta perang, mereka langsung menyerbu ke gerbang kota, dan Senjia itu terus menyerang dan menghalangi. Salah satu dari mereka menahan serangan armor suci, dan yang lainnya menyerang gerbang kota. Kekuatan Senjia itu tidak kuat. Avatar Ye Chen dapat membunuh seorang Senjia dengan satu pukulan. Namun, gerbang itu terlalu tebal untuk dibuka. Tubuh asli Ye Chen tahu bahwa dia tidak bisa terus menunda.
Dia segera mengorbankan baju Zirah Dewa terbesar, berdiri di dalam baju Zirah Dewa, lalu bergegas menuju gerbang kota. Dengan satu pukulan, gerbang kota terbuka, lalu dengan satu gerakan tangan yang besar, para dewa kecil itu terbang keluar dalam sekejap. Ye Chen segera menyimpan baju Zirah Dewa, lalu bergegas keluar kota. Saat Ye Chen bergegas keluar kota, sejumlah besar baju Zirah Dewa mengejar gerbang kota. Ye Chen segera melesat keluar dengan kecepatan tercepat untuk melarikan diri, para dewa itu menyusul, dan mengikutinya dari dekat. Ye Chen hanya bisa memisahkan dua tubuh yang terpisah untuk menahan serangan baju Zirah Dewa tersebut. Kedua identitas itu terbenam dalam baju Zirah Dewa, dan ada juga keberadaan yang sangat mengerikan di dalam baju Zirah Dewa ini, jadi dia langsung menghancurkan kedua kalimat itu. Ye Chen segera memisahkan dua tubuh yang terpisah. Ye Chen bergegas keluar ke tiga arah yang berbeda. Para dewa itu tidak tahu bagaimana mengejar mereka. Mereka hanya bisa memisahkan tiga bagian untuk mengejar. Kali ini, dengan kemunculan Senjia, daratan Senki tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang begitu baik, dan segera mengirimkan banyak gelar Senkiang, dengan sejumlah besar Senjia untuk mengejar ketinggalan. Ye Chen tahu bahwa orang-orang di daratan Senki tidak akan pernah berhenti sampai mereka mendapatkan harta karun itu, dan mereka akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali harta karun itu. Karena itu, tidak mudah baginya untuk melarikan diri kali ini. Ye Chen akan keluar dari benda langit yang kacau, sambil melarikan diri, sambil dengan gila menyerap kekuatan kekacauan, kecepatannya meningkat pesat. Ye Chen melarikan diri puluhan ribu kilometer di sepanjang jalan, tetapi masih tidak meminta para dewa itu untuk mengejar. Ye Chen bergegas keluar dari tanah Senki untuk meninggalkan tanah itu. Ye Chen memasuki pegunungan yang luas dan tak terbatas. Begitu masuk, rasanya seperti menghilang. Anda bisa bermain petak umpet di dalamnya. Ye Chen segera berganti riasan, lalu menekan perubahan kotak kayu dengan kantong surga dan bumi supernatural dan pecahan daftar segel. Selama perubahan kotak kayu ditekan, dan baju Zirah Dewa itu tidak dapat mendeteksinya, maka mereka pada dasarnya kehilangan target, yang tidak berbeda dengan orang buta itu. Pecahan, daftar Feng Shen menekan kotak kayu, dan perubahan kotak kayu akhirnya tertahan. Ye Chen segera berjalan cepat melewati pegunungan. Baju Zirah itu kehilangan akal dan tampak seperti lalat tanpa kepala di mana-mana. Beberapa orang kuat muncul dan mencari di pegunungan. Mereka tidak ingin melewati harta karun seperti ini. Kepung aku dengan seluruh pegunungan, dan bahkan seekor lalat pun harus digeledah dengan cermat. Perintah orang kuat itu, sejumlah besar orang kuat dan Senjia dengan cepat mengepung seluruh pegunungan, lalu melakukan penggeledahan karpet. Saat ini, Ye Chen telah keluar dari pegunungan, keluar dari pengepungan. Kini, tubuh Ye Chen tidak lagi seperti kotak kayu, dan riasannya telah kembali. Ia kini seperti lautan luas, dengan ikan-ikan yang berlompatan, langit yang cukup tinggi bagi burung untuk terbang. Namun, Ye Chen masih diliputi rasa takut. Jika ia tidak membuat keputusan sendiri, ia mungkin masih berada di kota, dan mungkin tidak akan bisa keluar. Ye Chen meninggalkan tanah Senki dengan tegas. Benua ini terlalu berbahaya. Ketika ia memiliki kemampuan yang cukup untuk datang ke benua ini, ia pasti akan menjungkirbalikkan benua ini. Penduduk tanah Senki telah mencari di seluruh pegunungan, tetapi mereka tidak menemukan sosok manusia. Mereka sangat marah. Mengapa tidak ada jejak harta karun itu? Seharusnya orang yang dapat menekan napas harta karun itu. Orang itu mungkin telah meninggalkan tanah kiamat. Dimanapun dia berada sekarang, temukan dia. Dia pasti masih berada di kehampaan ini, dan segera periksa apakah ada yang melihat wajah aslinya. Investigasi besar-besaran segera diluncurkan di tanah Senki, dan banyak keluarga Sen meninggalkan tanah Senki dan mulai mencari di udara. Setelah Ye Chen meninggalkan tanah Senki, dia tiba di benua lain, yang juga memiliki baju besi perunggu seperti keluarga Sen. Performa baju besi perunggu ini mirip dengan keluarga Sen. Benua ini juga disebut benua perunggu, tetapi kekuatan baju besi perunggu ini jauh lebih rendah daripada baju besi dewa. Terutama karena bahannya, perunggu berlimpah di benua perunggu, dan satu-satunya bahan yang dapat digunakan untuk pemurnian keluarga Sen dalam skala besar adalah perunggu. Oleh karena itu, kekuatan baju besi perunggu yang mereka sempurnakan secara alami jauh lebih rendah daripada baju besi dewa. Namun, di benua perunggu, tidak semua baju besi dewa terbuat dari perunggu, tetapi juga terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Efektivitas tempurnya relatif kuat. Pasukan Ye Chen tiba di benua perunggu, dan orang-orang dari tanah Senki di belakang datang ke benua perunggu untuk mencari keberadaan Ye Chen. Keluarga Senki dari tanah Senki memasuki benua perunggu secara besar-besaran. Tentu saja, benua perunggu sangat waspada, dan negosiasi segera dilakukan. Mungkin negosiasi itu tidak berhasil. Orang-orang di tanah Senki benar-benar terlalu mendominasi. Terlepas dari hambatan orang-orang di benua perunggu, mereka harus mencari di benua perunggu. Apakah ini berbeda dengan sifat agresif keluarga kerajaan di benua perunggu? Maka kedua belah pihak mulai bertarung. Meskipun keluarga Senki di benua Senki kuat, mereka tidak dapat menandingi benua perunggu. Ada banyak orang di istana utama. Orang-orang di benua Senki memukul mundur dan meninggalkan benua perunggu. Tak hanya di jalan perunggu, tetapi juga di benua manapun. Alasan utamanya adalah semua benua di sini memiliki penguasa.
Sekalipun sebuah benua adalah dinasti dewa, tak seorang pun menginginkan orang dari benua lain datang ke sini dalam skala sebesar itu, dan mereka tetap perlu mencari dengan alasan seperti itu. Oleh karena itu, orang-orang di Tanah Senki juga mengalami banyak kesulitan dalam pencarian, dan sama sekali tidak dapat melakukannya. Ye Chen merasa senang dan tenang. Namun, seseorang menghalangi jalannya, jadi ia berjalan santai di benua perunggu. Namun, ketika pencarian harta karun paling berharga di Tanah Senki sedang memanas, tiba-tiba sebuah peti mati perunggu raksasa melayang dari kehampaan yang tak berujung. Peti mati perunggu itu sangat besar. Jelas bukan peti mati manusia. Dapat dikatakan bahwa peti mati perunggu itu seperti kapal kuno raksasa, berlayar di kehampaan. Akhirnya, peti mati perunggu itu jatuh menimpa seorang jedi di benua perunggu, dan saat jatuh, seluruh benua perunggu tampak bergetar. Semua orang di benua perunggu melihat peti mati perunggu raksasa itu. Banyak orang datang untuk menjadi jedi, tetapi tak seorang pun berani menjadi jedi. Setelah keluar dari jedi, ia mengaku akan mati begitu masuk. Oleh karena itu, jedi disebut Gunung Wuming, tetapi tak seorang pun yang memasuki Gunung Wuming pernah keluar hidup-hidup. Konon, ada makhluk yang sangat kuat di Gunung Wuming. Begitu memasuki Gunung Wuming, ia akan terkikis oleh makhluk semacam ini, dan akhirnya nyawanya akan hilang dan mati. Ye Chen tiba di Gunung Wuming dan melihat peti mati perunggu raksasa berdiri di atas gunung. Orang-orang di benua perunggu mengirimkan beberapa baju besi perunggu ke Gunung Wuming. Akibatnya, mereka tidak dapat kembali. Mereka telah memasuki Gunung Wuming. Baju besi perunggu itu langsung tersapu oleh hembusan angin kencang dan hancur berkeping-keping. Namun, segera setelah itu, penguasa kerajaan perunggu, orang-orang dari dinasti Dewa Perunggu, segera mengungkapkan sebuah rahasia. Peti mati perunggu itu kemungkinan merupakan museum kuno milik seorang leluhur dinasti Dewa Perunggu bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun yang lalu, salah satu leluhur dinasti Dewa Perunggu meninggalkan benua perunggu, mengatakan bahwa ia ingin pergi keluar untuk menemukan tempat di mana baju besi suci dari Tanah Senki mengapung. Ketika ia pergi ke sana, ia mungkin tahu bahwa ia mungkin tidak dapat kembali hidup-hidup, jadi ia membuat peti mati seperti ini untuk dirinya sendiri. Peti mati itu bersifat spiritual dan dapat membawa jasadnya kembali ke benua perunggu. Namun, ratusan ribu tahun kemudian, leluhur tersebut masih belum kembali, dan keturunan dinasti Dewa Perunggu secara bertahap melupakan masalah ini dan tidak melaporkan harapan apapun. Namun, saya tidak menyangka peti mati perunggu itu benar-benar kembali. Apakah peti mati itu berisi jasad leluhur dinasti Dewa Perunggu masih belum diketahui. Dewa Perunggu mengirimkan baju besi perunggu yang kuat untuk memasuki Gunung Wuming. Anda juga menghadapi angin kencang yang sangat besar di Gunung Wuming, tetapi Anda berhasil menahannya. Namun, ketika kami sampai di peti mati perunggu, terjadilah kecelakaan. Tiba-tiba, sesosok makhluk besar muncul di kehampaan, yang langsung melahap baju besi perunggu tersebut. Setelah makhluk besar itu melahap baju besi perunggu, ia menghilang dalam sekejap. Semua orang terkejut melihat bahwa Gunung Wuming benar-benar hancur. Orang-orang dinasti Dewa Perunggu tidak punya cara untuk menghadapi Gunung Wuming. Mereka pernah ingin menghancurkan Gunung Wuming dan menyelidiki rahasianya. Namun, mereka kehilangan banyak uang dan akhirnya memutuskan untuk tidak melawannya lagi. Sekarang, mereka tidak punya cara untuk melihat peti mati perunggu di Gunung Wuming. Ye Chen memandangi peti mati perunggu itu, lalu melepaskan identitasnya, dan bergegas menuju gunung yang tak bernyawa itu. Banyak orang terkejut ketika melihat seseorang bergegas ke Gunung Wuming. Ini sungguh tidak membunuh mereka. Mereka berani menerobos masuk. Ye Chen mengeluarkan benda langit yang kacau, dan darahnya mengalir deras. Ia juga merasakan ada kekuatan di udara yang menelan vitalitasnya. Meskipun melahap vitalitas, secara keseluruhan relatif lambat, tidak secepat itu, dan tidak ada perubahan lain. Banyak orang sangat terkejut melihat tubuh Ye Chen dengan cepat mendekati peti mati perunggu di sepanjang jalan, tetapi mereka tidak melihat kecelakaan Ye Chen. Ye Chen juga sedikit terkejut bahwa angin kencang dan makhluk besar yang muncul sebelumnya tidak muncul sama sekali. Ye Chen juga tampaknya mengerti apa, angin kencang dan makhluk besar itu hanya digunakan untuk berurusan dengan makhluk mati, seperti dia, dengan cara melahap vitalitas. Vitalitas Ye Chen terus-menerus terkikis. Meskipun kecepatannya agak lambat, jika Anda tidak memanfaatkan waktu, Anda mungkin tidak dapat selamat dari peti mati perunggu. Ye Chen mempercepat kecepatannya dan bergegas ke peti mati perunggu. Berdiri di samping peti mati perunggu, dia dapat dengan jelas merasakan keluarnya napas yang sangat tua. Ye Chen berputar di sekitar peti mati perunggu. Seluruh peti mati perunggu disegel. Jika Anda ingin membukanya, itu mungkin tidak mudah. Pada peti mati perunggu tersebut, terdapat banyak ukiran dunia aneh. Sepertinya ukiran tersebut direkam kemudian. Teknik pemotongan segelnya agak kasar. Jika pemotongan segel dilakukan terlebih dahulu, hasilnya pasti akan sangat indah. Namun, jelas bahwa ini bukanlah ukiran segel sebagai hiasan. Feng Jingyu ingin memasukkan peti mati perunggu tersebut ke dalam kantong surga dan bumi milik dewa, tetapi ternyata tidak bisa dimasukkan sama sekali. Tampaknya peti mati perunggu tersebut memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada kantong surga dan bumi milik dewa, dan tidak diterima oleh kantong surga dan bumi manapun. Sepertinya ini adalah peninggalan seorang pria kuat yang mengerikan.
Aku tidak tahu apa isinya. Apakah ini benar-benar sisa-sisa pria kuat di benua perunggu? Ye Chen bingung. Ia terus mengamati dengan saksama penggambaran pada peti mati perunggu tersebut, yang seolah merekam dunia tak dikenal yang dilihat oleh para pria kuat di benua perunggu di kehampaan. Feng Jingyu mengamati cukup lama dan mengamati dengan saksama. Penggambaran ini mungkin sangat berharga. Dunia yang kacau ini terlalu besar. Kognisi setiap orang terbatas. Mustahil untuk menjelajahi seluruh dunia yang kacau sekali saja. Kebanyakan orang hanya mengenal beberapa benua di wilayah mereka. Misalnya, Ye Chen mengira dunia yang kacau hanyalah wilayah benua yang kacau yang ia kenal. Namun, kemudian, kemunculan Senki, Senjia, secara langsung memperluas pengetahuannya, dan kini penggambaran-penggambaran ini kembali memperluas pengetahuannya. Dalam penggambaran perunggu, kebanyakan menggambarkan beberapa adegan yang sangat megah, termasuk hewan-hewan raksasa yang terlalu besar untuk dibayangkan. Hewan-hewan raksasa ini berkeliaran di kehampaan. Ada juga beberapa adegan pertempuran yang mengerikan. Pertempuran tersebut seolah menghancurkan seluruh dunia, hanya dengan melihat penggambarannya saja sudah terasa. Ye Chen menghitungnya, ada lebih dari 30 benua yang tergambar di sana, dan 30 benua ini jelas bukan di kehampaan ini. Lebih dari 30 benua tidak semuanya tergambar. Ada banyak pemandangan di kehampaan. Singkatnya, Ye Chen tercengang oleh pemandangan ini. Sebuah pedang membelah kehampaan dan langsung membelah sebuah benua. Pedang membelah kehampaan menjadi dua. Ada juga beberapa baju zirah di atasnya. Baju zirah ini sangat besar, seperti yang ada di Tanah Kiamat. Namun, baju zirah ini tampaknya berbeda. Sepertinya semuanya adalah baju zirah perang. Seluruh benua berpusat pada baju zirah perang, dan tidak ada sosok manusia sama sekali. Apakah benua ini semua baju zirah perang? Ye Chen terkejut, ras macam apa ini? Kemudian, Ye Chen melihat beberapa pemandangan. Pertempuran itu sangat sengit, dan ada banyak orang kuat. Hanya melihat gambar-gambar itu, seseorang merasa menggigil. Setelah membaca penggambaran di peti mati perunggu, Ye Chen mulai mencoba membuka tutup peti mati perunggu itu. Tutup peti mati terasa lengket di tempatnya dan tidak bisa dibuka sama sekali. Ye Chen mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi tutup peti mati itu masih belum terbuka. Apakah tutup peti mati ini terlalu berat, atau memang aslinya utuh? Ye Chen bingung. Saat ini, tubuh Ye Chen telah mengalami erosi yang sangat parah. Setelah beberapa saat, tubuhnya yang berubah menjadi asap menghilang sepenuhnya. Semua orang di tempat kejadian menggelengkan kepala tanpa daya. Awalnya, mereka ingin tahu apa isi peti mati perunggu itu, tetapi mereka tidak menyangka semuanya akan lenyap sepenuhnya sebelum mereka melihat siapapun. Tidak ada yang bisa menahan erosi gunung yang tak bernyawa. Peti mati perunggu ini tidak bisa dibuka. Kecuali peti mati perunggu ini terbuka sendiri, hampir mustahil untuk mengetahui isi di dalamnya. Tepat ketika semua orang membicarakannya, seseorang berseru, dan sesosok bergegas ke peti mati perunggu. Itulah dewa gelar kuno dari dinasti Dewa Perunggu. Sosok seperti itu mau tidak mau harus melawan erosi Gunung Wuming. Beberapa orang mengenali pria yang bergegas ke Gunung Wuming. Dia adalah seorang pria tua berambut putih. Dia mengenakan zirah perunggu. Zirah perunggu itu luar biasa. Ada banyak rune kuno di atasnya. Rune-rune itu bersinar terang untuk menahan erosi. Ini adalah leluhur tua dari dinasti Dewa Perunggu, yang akan segera meninggal. Leluhur tua itu mungkin ingin merapal mantra sebelum meninggal untuk melihat apakah peti mati perunggu itu adalah leluhur mereka. Aku tidak ingin menunggu kematian. Di akhir hayat, aku masih harus melakukan sesuatu. Banyak orang mulai berbicara, dan mata mereka tertuju pada leluhur dinasti Dewa Perunggu. Leluhur dinasti Dewa Perunggu akhirnya tiba di peti mati perunggu dengan kekuatannya yang dahsyat. Ia terkejut ketika melihat gambaran di peti mati perunggu itu. Ia tidak memperhatikan dengan saksama, karena waktunya terbatas, dan ia harus membuka peti mati perunggu itu. Leluhur dinasti Dewa Perunggu mengeluarkan kekuatan dahsyat, lalu membombardir peti mati perunggu itu. Namun, tutup peti mati perunggu itu sama sekali tidak bergerak. Semua orang menahan napas. Jika Dewa Kuno tidak dapat membuka tutup peti mati perunggu, ia khawatir tutup peti mati perunggu itu tidak akan bisa dibuka. Mana kedua leluhur dinasti Dewa Perunggu itu penuh dengan darah. Rune-rune pada baju besi perunggu itu semuanya memancarkan cahaya, yang sudah merupakan kekuatan seluruh tubuh mereka yang mempertaruhkan nyawa mereka. Tutup peti mati perunggu itu akhirnya terbuka sedikit, tetapi hanya itu saja. Tidak ada lagi gerakan. Darah leluhur dinasti Dewa Perunggu terkikis dengan cepat, dan tubuhnya semakin tua. Ia masih tak menyerah dan mengerahkan segenap tenaganya untuk membombardir tutup peti mati perunggu itu. Kekuatan teror menggetarkan, tetapi tetap tak berpengaruh. Sekte leluhur, semua anggota keluarga kerajaan dinasti Perunggu berteriak. Tubuh para leluhur dinasti Perunggu mulai menghilang, tetapi mereka masih tak menyerah, sangat gigih. Para anggota keluarga kerajaan dinasti Perunggu melihat bahwa leluhur tua itu akan lenyap sepenuhnya, dan mata mereka berkaca-kaca, dipenuhi rasa khusyuk dan gelisah. Ah, terdengar raungan dari leluhur dinasti Dewa Perunggu. Raungan itu penuh dengan kemarahan dan ketidakpuasan. Jika bukan karena Gunung Wuming, ia pasti punya kekuatan untuk membuka peti mati perunggu itu.
Dengan kesedihan dan kemarahan seperti ini, leluhur tua dinasti Dewa Perunggu menghilang sepenuhnya, meninggalkan baju besi perunggu yang berjatuhan di Gunung Wuming. Akhirnya, seluruh tubuh baju besi itu bersinar dan terbang keluar dari Gunung Wuming. Bahkan Dewa Gelar Kuno pun tak bisa membuka tutup peti mati. Sepertinya ini benar-benar berakhir. Semua orang menggelengkan kepala. Namun, pada saat ini, peti mati perunggu itu tiba-tiba bergetar. Entah karena hantaman Dewa Gelar Kuno atau apa. Mereka semua khawatir. Mereka tidak tahu apakah peti mati perunggu itu akan jatuh atau tidak. Boom! Kemudian, peti mati perunggu itu jatuh langsung dari puncak gunung, menggelinding di sepanjang gunung, seolah-olah hendak menggelinding menuruni gunung. Namun, di tengah jalan, ia tersangkut batu besar, yang retak, tetapi peti mati perunggu itu tetap tidak pecah, dan batu itu terus menggelinding ke bawah. Semua orang terdiam ketika melihat peti mati itu berhenti. Agak aneh, canda beberapa orang. Peti mati perunggu itu pasti akan jatuh. Tidak mungkin ia terus-menerus tersangkut di gunung tak bernyawa itu. Banyak orang menatap peti mati perunggu itu, berharap peti mati perunggu itu akan terus jatuh. Namun, setelah beberapa hari, peti mati perunggu itu masih belum jatuh. Beberapa orang sudah tidak sabar menunggu dan pergi lebih awal. Masih ada beberapa orang yang menunggu di sini, mencoba mencari tahu. Ye Chen terus menunggu di sini. Ia tidak punya kegiatan terburu-buru. Sebulan kemudian, semakin sedikit orang yang menunggu di sini. Selain Feng Jingyu, ada juga beberapa anggota dinasti Dewa Perunggu. Menurut mereka menjaga peti mati perunggu itu, tetapi semua orang tahu bahwa mereka hanya tidak ingin isi peti mati perunggu itu jatuh ke tangan orang lain. 3 bulan kemudian, masih belum ada perubahan di sini. Ye Chen menatap peti mati perunggu itu, menyentuh dagunya, lalu memisahkan dua identitas dan bergegas menuju peti mati perunggu itu. Ketika mereka melihat gunung itu, mereka kehilangan semangat. Kenapa orang ini begitu familiar? Benar-benar familiar, sepertinya dia orang yang tidak membuka peti mati perunggu terakhir kali. Bukankah dia sudah mati? Kenapa kejadian itu terulang lagi? Banyak orang yang merasa sangat terkejut. Kemudian mereka melihat dua sosok bergegas ke sisi peti mati perunggu, langsung menyerang peti mati perunggu itu, mencoba mendorong peti mati perunggu itu turun dari gunung tanpa nama. Namun, Ye Chen menyadari bahwa ia tidak dapat mengguncang peti mati perunggu itu dengan kekuatannya.